Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Jadi kalau kamu punya budget 1 juta, tapi kamu butuh HP yang punya Near Field Communication atau NFC, nah, kamu lagi nonton video yang tepat. Tapi kalau kamu nggak butuh NFC, kamu tuh lagi nonton video yang nggak salah sih, tapi apa ya? Biasa aja kali ya. Video biasa aja. Sedih amat. Oke, nama produknya adalah Alcatel One S 2020. Harganya hanya 1,6 jutaan aja saat video ini dipublish ya. Disclaimer sedikit, ini HP-nya saya beli sendiri ya, bukan barang pinjaman atau pembelian dari pihak manapun, seperti biasa. Dan memang jualan utamanya dari Alcatel 1S ini adalah, atau Alcatel One S ya, kok 1S, adalah fitur NFC-nya. Jadi buat driver kendaraan roda 4 atau supir mobil, nah ini fitur yang pastinya penting banget. Karena jadinya kita bisa cek dan top up saldo kartu elektronik kita, yang dipakai buat bayar tol, beli bensin misalnya, sampai bayar parkir di mall-mall. Misalnya ya, no NFC, no party kata mereka. Walau fungsi fitur NFC ini tuh sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi mungkin pembahasan buat lain video kali ya. Intinya, buat beberapa kalangan, fitur NFC ini tuh penting banget. Oke? Selain Near Field Communication, paling yang menonjol lagi dari HP ini tuh di finishing material back cover bodinya kali ya. Agak mewah gitu lah. Kelihatannya nggak terlalu gamblang nunjukin kalau ini tuh plastik. Agak disamarin dikit sama finishing glossy-nya. Good job. Tapi ya, udah sih itu doang yang menurut saya lain daripada yang lain di kelasnya lah. Walaupun sebenarnya buat dipakai sehari-hari, Alcatel One S ini lumayan enak sebenarnya. Performanya lumayan, Helio P22 dengan RAM 3GB dan storage-nya 32GB. Buat main game-game dan grafik yang nggak berat-berat amat mah, ini udah kuat. Kayak Mobile Legends, League of Legends, Audio Mobile, semuanya udah bisa dimainin secara kompetitif di sini. Kemudian respon layarnya juga oke, bisa main real drum tanpa delay touch yang berarti. Kemudian UI-nya juga simple, pakai stok Android 10 yang performanya juga bilang ringan, jarang banget ketemu nge-lag atau bengong gitu lah. Baterainya 4000 mAh, cukup buat seharian, tapi nggak bisa dibilang badak juga. Chargernya 10 watt aja, jadi ngecasnya lumayan PR juga ya di sini, catat. Nah, lanjut kameranya nih gimana? Ya, sebenarnya standar kamera 1 jutaan sih, 13 megapiksel. Tapi color science-nya tuh pengen dibikin terang. HDR-nya tuh agresif dan heboh. Jadi kadang-kadang agak maksa gitu. Ya walau seringnya sih sukses ya, tapi kadang-kadang overexpose gitu lah, berantakan exposure-nya. Jadi ya kameranya ini bisa dibilang angin-anginan lah, walau ya 70% sih on point lah, udah bagus. Nah sedangkan sisanya yang 30%-nya lagi, saya saranin kalian tuh pilih titik fokusnya dulu deh sebelum moto ya. Jangan pasrah nyalahin ke settingan autonya doang. Tapi kalau lagi waras, lagi sukses, nah color science Poco M3 yang kameranya 48 megapiksel juga lewat menurut saya. Lebih menarik hasil tangkapan kameranya Alcatel One S ini. Tapi kalau ngaconya lagi kumat, ya ambiar. Hanya kalau foto low light, Poco M3 itu punya mode malam ya. Nah, di sini nggak ada. Jadi hasilnya bakalan kelihatan timpang lebih oke Poco M3. Kalau murah, Alcatel One S ini udah punya 3 lensa loh. Lumayan ya, buat foto wide angle sama foto makro juga bisa, jadi gaya. Perekaman videonya Full HD, stabil sih, karena memang punya Electronic Image Stabilization. Hanya memang agak gegerjetan gitu lah, sedikit kayak jadi efek gitu. Tapi ya buat kelas harganya segini udah bagus. Ya kurang lebih seperti ini perekaman videonya di resolusi Full HD 30 frame per second ya. Memang ada Electronic Image Stabilization-nya. Cuma hasilnya ya kurang lebih seperti ini guys. Dan kalau kalian mau pakai HP Alcatel ini untuk ngevlog, kurang lebih hasilnya seperti ini. Bagus nggak? Displaynya sendiri masih HD 720p, belum Full HD. Terus nggak ada gyroscope di sini, tapi udah punya sensor magnetik yang kembali penting buat navigasi.
Jadi bisa buat kompas, sama kalau kita buka Google Map tuh kita jadi tahu lagi ngadep ke arah mana, utara, selatan, barat, atau timur. Sekali lagi hal ini tuh penting banget buat driver. Terus kita udah dikasih fingerprint sensor, lumayan. Hanya beberapa catatan yang saya sayangkan adalah pertama, speakernya tipis dan nggak terlalu keras juga. Jadi buat dipakai multimedia kurang asik lah. Speakernya kurang oke dan resolusi layarnya masih SD juga. Jadi ya buat multimedia sih seadanya. Within the next few weeks, the human species won't disappear from the face of the earth. Within the next few weeks, the human species won't disappear from the face of the earth. Portnya juga masih pakai micro USB, jadi terkesan jadul. Nonton Netflix belum bisa di resolusi tinggi. SIM tray-nya masih hybrid juga dan nggak punya LED notifikasi. Jadi ini buat catatan aja ya. Yang paling saya sayangkan sebenarnya cuma speakernya aja sih. Yang lain-lainnya sih ya saya bisa maklum lah. So, kesimpulannya simple ya. Overall, near field communication-nya mantap. Yang lain-lainnya lumayan, hanya sayang multimedianya aja yang kurang. Not bad kan? Ini HP-nya usable lah, boleh juga. Hanya masalahnya, di budget 1,6 jutaan, kita juga bisa dapat Redmi 9 yang punya performa gaming yang jauh lebih ngebut, resolusi layar Full HD, baterai dan fast charging yang lebih baik, dan speaker built-in yang lebih nyaring. Tapi, nggak punya near field communication. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikosat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.